Jadi bagaimana cara orang-orang Quraisy itu menghentikan dakwah Rasulullah? Yang pertama dengan cara mengejek, menghina, mengolok-olok, mengatakan bahwa Nabi itu adalah orang gila. Ada surat Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Lalu mengatakan bahwa Rasulullah itu tukang sihir dan pendusta. Ada surat As-Sad ayat 4. Ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan di kalangan mereka. Dan orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir dan banyak berdusta. Padahal mereka tahu bahwa Rasulullah itu pernah berdusta. Ada nggak Rasulullah ceritanya berbohong? Lalu beliau mereka mengejek-ngejek dan menghadapi beliau dengan rasa amarah. Pada surat Al-Qalam ayat 51. Iyakadul ladzina kafaru la yudlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra yaquluna innahu lamajnun. Sungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tak kala mereka mendengar Al-Quran dan berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Jadi itulah mereka olok-olok dengan kata-kata yang tidak benar. Padahal ya orang-orang kafir itu sangat tahu kepribadian Rasulullah. Yang kedua, cara orang kafir itu agar dakwah Nabi Muhammad itu terhenti, mereka menjelekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka membuat orang-orang di sekitar yang mau memeluk Islam, yang ingin tahu tentang Islam, menjadi ragu dan menganggap apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak benar. Pada surat Al-Furqan ayat 5. Dongeng-dongengan orang yang dahulu dimintakan supaya dituliskan dan dibacakan dongengnya itu kepadanya setiap pagi dan petang. Maksud orang itu ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah itu hanyalah dongeng, cerita-cerita yang dulu-dulu kayak gitu. Padahal enggak. Saya juga berkata pada ayat 4 Al-Furqan, Al-Quran itu tidak hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Yang lain itu maksudnya itu jin. Lalu pada surat Al-Furqan ayat 7 juga, mengapa Rasulullah ini memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar? Padahal Rasul, kenapa? Ditentang. Kemudian yang ketiga, cara mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah itu melawan Al-Quran dengan dongeng orang yang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu. Mereka meninggalkan Al-Quran. An-Nadir bin Al-Haris berkata kepada orang Quraisy, wahai semua orang Quraisy, demi Allah telah datang satu urusan yang kalian belum bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad adalah seorang pemuda belia di tengah kalian yang paling kalian ridhoi, paling jujur perkataannya dan paling besar amanatnya, sehingga tak kalah kalian melihat uban di kedua pelipisnya, dan dia membawa apa yang dia bawa kepada kalian, tiba-tiba kalian mengatakan dia adalah laki-laki penyihir. Tidak, demi Allah, dia bukanlah laki-laki penyihir. Sudah mengetahui para penyihir, hembusan buhul talinya, kalian mengatakan dia dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah dukun. Kita sudah melihat dukun yang komat kamit dan membacakan mantra. Kalian mengatakan dia adalah penyair. Tidak, demi Allah, dia bukan penyair. Kita sudah mengetahui syair dan mendengar semua jenisnya, baik yang hazaz maupun rajas. Kalian berkata dia adalah orang sinting. Tidak, demi Allah, dia bukan orang sinting. Kita sudah mengetahui orang yang sinting, sementara dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak sekenanya, dan tidak berbisik layaknya orang sinting. Wahai semua orang Quraisy, lihatlah lagi kedudukan kalian. Demi Allah, kini ada urusan besar yang datang kepada kalian. Lalu An-Nadir tadi pergi ke Gua Hira. Di sana dia mempelajari kisah Raja Persia, perkataan Rustum dan Asfandiar. Jika Rasulullah mengadakan suatu pertemuan untuk
mensyirikkan kepada Allah dan menyampaikan peringatan kepada siksanya. Maka An-Nadr mengutip di belakang beliau lalu berkata, demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus apa yang kututurkan. Lalu dia berkisah tentang raja versi Rustum dan Pandiyar. Setelah itu dia berkata, dengan modal apa ucapan Muhammad itu lebih baik daripada penuturanku? Dari riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa An-Nadr membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan hamba sahaya. Selagi ada seorang laki-laki yang menyatakan ingin mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, dia menghadiahkan seorang penyanyi itu kepadanya dan siap melayaninya, menyiapkan makanan dan menyanyi untuknya dengan tujuan agar tidak condong kepada Islam, agar hatinya tidak melihat Islam, tidak berkeinginan masuk Islam. An-Nadr ini sengaja membeli wanita atau budak sahaya ya, yang kalau ada orang yang mau masuk Islam itu dikasihnya, disuruhnya mendengarkan wanita tadi menyanyi. Karena kan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah perkataan-perkataan yang bagus, yang nampaknya seperti syair padahal bukan. Cara yang keempat adalah mereka menyodorkan beberapa penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha mempertemukan Islam dan jahiliyah di jalan tengah. Orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka, dan begitu pula Rasulullah. Maka Allah berfirman, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu bersikap lunak kepadamu. Mereka bersikap lunak pula kepadamu. Surat Al-Qalam ayat 9. Lihat Ibnu Jarir At-Tabrani bahwa Rasulullah itu ditawarkan untuk menyembah apa yang mereka sembah selama setahun. Jadi disuruh Nabi itu disuruh menyembah sesembahan mereka, dan mereka itu diminta untuk menyembah apa yang disembah kita orang muslim, yaitu Allah, selama setahun pula. Orang kafir itu menurut Abdul bin Humaid, andaikan kau mau menerima sesembahan kami, kami pun mau menerima sesembahanmu. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa selagi Rasulullah sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Aswad bin Muttalib bin Aswad bin Abu Uzza dan Walid bin Mughirah bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang mereka ini adalah tetua kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, kesinilah, kami mau menyembah apa yang kamu sembah, dan engkau juga harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa saling bersekutu masalah ini. Jika apa yang engkau sembah itu ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, maka kami boleh melepaskan apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka engkau harus melepaskan bagianmu. Lalu Allah menetapkan surat Al-Kahf, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu mata wala antum abidu nama a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum waliya din. Jadi apa yang kamu sembah, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah apa yang kami sembah. Itu ya surat Al-Kafirun. Jadi nggak boleh kita, kalau kita sudah memegang prinsip kita menjadi seorang muslim, maka kita harus melakukan apa yang diajarkan dalam Islam, menyembah Allah.